وهو بسولات سلطان دليل وخديع لما تعلق من سناه نور الشتع وأسراق من بائه ضياء اللميع حتى أرد على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وما سيقال في من وصفه القرآن وعربا فضائله توراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤياته وكلامه وقارن اسمه مع اسمه تنبيها على ألو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب الشرورا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد يا بدرات منها يؤمر أن لك مجل يا رسول الله ماذا يؤمر أن أولاك مقل يا رسول الله أنت الذي أسرت في أفق الأولى يا رسول الله فما حاط بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يعلم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي ربي دائما يا بدرات منها من هذا كل كمالي ماذا يؤمر أن أولاك مقل يا رسول الله أنت الذي أسرى في الأفق الأولى فماهت بالأنوار كل ضلال يا رسول الله أبدا مع الإبكار والصالح وعلى الجميع الآل أصحاب من يا رسول الله قد خاصهم رب العلا بكمال يا رسول الله يا بدرات من هذا كل من لا يؤمر أن أولاك مقل يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة المصطفى محمد وبركاته شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Madinah katanya tadi. Di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 12 Rabiul Awal 571 Hijriah atau sebelum Masehi. Kalau tanggal umumnya berapa Pak? Tanggal 20 April 571 sebelum Masehi. Itu tanggal umumnya. Itu kalau tanggal umumnya. Jadi harus tahu, diingat-ingat nanti pertanyaannya dari ibu-ibu, bukan dari Pak Rohman, dari ibu-ibu, wali kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin yang akan memberi pertanyaan.
Pak Rohman hanya membacakan, habis itu sesi tanya jawab. Hancur seperti aneh-aneh atau seperti kapas yang berterbangan karena kena batu kerikil tadi. Karena apa? Waktu itu hari pas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kalau di Al-Quran dikatakan waktu Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan, kuncup bunga yang masih kecil pun itu mekar. Air mengalir dengan derasnya, sumber mata air Zam-Zam yang dulunya kecil seketika itu mengeluarkan semua airnya, melimpah. Yang dulu nggak sampai, ibarat kata sampai mumbul, airnya itu mumbul segini, masih harus menggayungnya terlalu dalam. Waktu di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW meluber. Yang padang pasir yang ada di Saudi Arabia, di kota Mekah waktu itu yang panasnya minta ampun, seketika itu angin itu bertiup sepoi-sepoi. Itu karena hanya hari lahirnya. Itu hanyalah hari lahirnya. Sampai segitunya. Saya ulang lagi, Nabi Muhammad SAW punya ayah bernama Abdullah. Ibunya bernama siapa? Siti Aminah. Dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahunnya berapa? 571 sebelum Masehi. Nabi Muhammad SAW ketika beranjak dewasa itu disusui dengan ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Seketika sampai umur 8 tahun, 9 tahun akhirnya dikembalikan lagi bersama pamannya. Jadi kita harus bangga. Kenapa hari lahir Nabi Muhammad SAW harus dilahirkan, Pak? Karena beliau yang memberikan syafaat nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah melalui alam kubur, alam akhirat, itu urutannya itu yaumul barzah, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'ats. Yang terakhir sebelum masuk surga neraka itu ada syafaat, ada telaga syafaat. Karena sebelum hanya Nabi Muhammad SAW yang membuka pintu kunci surga, dibuka pertama kali. Yang akan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu yang akan masuk surga. Nah, kita sebagai umatnya harus rajin-rajin bersolawat dong. Minimal sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Harus sering-sering bersolawat, harus rajin-rajin ikut sholawatan tibaan di rumah. Supaya apa? Dapat syafaatnya. Karena apa? Satu, hampir sama dengan Al-Quran. Satu sholawat yang kita baca akan langsung disampaikan. Sampaikan siapa? Malaikat yang menjaga kubur Nabi Muhammad SAW. Malaikat kiraman katibin, malaikat rahmah itu setiap ada orang bersolat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shollallahu ala sayyidina Muhammad, itu langsung disampaikan. Satu sholawat akan dikembalikan 10 kebaikan, dinaikkan tingkat 10 derajatnya, ditingkatkan keberkahan rezekinya, ditingkatkan kemuliaan derajatnya, kebahagiaan dunia akhirat. Dan nanti di yaumul kiamah yang akan mendapatkan syafaatnya itu yang sering bersolat. Makanya harus rajin-rajin. Ya. Ya enggak? Lanjut lagi. Kakek Nabi besar Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib. Paman Nabi besar Muhammad SAW itu bernama Abu Thalib. Maka dari waktu kemarin ngisi ada pertanyaan, itu kebalik. Kakeknya Abu Thalib, pamannya Abdul Muthalib. Itu kebalik. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib.
menantunya bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau tiga-tiganya ini digabung pasti keliru semua ini. Ya, makanya harus ingat-ingat. Jadi kalau nanti waktu mengisi PTS juga, bentar lagi pas juga, jangan sampai salah. Ya, kayak kemarin istri Nabi Muhammad SAW Siti Aminah. Loh, kok Siti Aminah? Kok bukan Siti Khadijah? Padahal di situ harusnya tertulis Siti Khadijah binti Khuwailid binti Khuwailid. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya. Dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram sana. Dan diwafatkan dan dikuburkan di Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah. Jangan salah. Jangan sampai kebalik. Dilahirkan di kota Mekah, makamnya dimakamkan di kota Madinah di Masjid Nabawi. Mungkin itu aja yang bisa Pak Rahman sampaikan. Jadi diingat-ingat nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya dari siapa? Dari ibu-ibu guru ini. Mungkin mereka biar adil. Kalau Pak Rahman yang menyampaikan nanti gak adil. Jadi bu guru-guru yang memberikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapat door prize, meskipun sedikit lumayan. Ya, lumayan buat jajan kan ya. Itu kan biasanya daripada beli jajan, mending ada itu jajan. Mungkin itu aja yang bisa Pak Rahman sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum Pak Rahman akhiri, sama-sama kita berdoa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi husnul fadilah, ya Rabbi salli ala waslih kulla muslih, ya Rabbi waghfir kulla mu'di, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nahdim bil musyafa' ya ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ilal judi wal karami wa ila sibataini nantasibu nasabamma fihi min dakhali am imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bida'urifu wa bihadal wasfi qad wusifu min qad Umma sholli wa sallim wa barik alaihi. طيبة منه لأشرف قوالب نعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه يدرك تماما.
وسلم مرحبا مرحبا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا بك يا بدر تجلي مرحبا مرحبا ولك الوصف الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا 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 قالوا يا جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا دائما دون الظهور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اغفر عني يا ذنوب يا الله واغفر يا الله وذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله وموكل الأسرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا ثم تألقوا لسنه النور الساتع فأشرق ببهائج القمر فأشرق من بهائج الضياء اللامع حتى عرض على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليه التوراة والإيمان والسبيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم
'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama sebelum Pak Rohman membacakan sirah Nabi Muhammad SAW, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana meskipun panas-panas kita bersolawat semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, maunanya serta taufiknya kepada kita semua, khususnya keluarga besar SDN Purwantoro 3. Tidak lupa sholawat serta salam selalu semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang di belakang didengarkan sebentar. Pak Rohman hanya membacakan sirahnya urutan sampai selesai. Habis itu akan ada sesi tanya jawab yang gak seberapa hadiahnya, mungkin itu bisa mensupport kalian. Ya ada sedikit maksudnya cuma sedikit, satu kali itu akan ada 10 derajat kebaikan. Man shola alayya sholatan, jika kamu bersolawat kepadaku 1 kali, aku akan memberikan 10 kebaikan. Man shola alayya sholatan, kalau kamu bersolawat kepadaku 2 kali, aku akan memberikan tingkat derajat kemuliaan, pangkat, derajat, jabatan. Man shola alayya sholatan, jika kamu bersolawat kepadaku 3 kali atau lebih, murah rezeki, panjang umur, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, itu pasti. Kenapa? Sholawat itu banyak loh gunanya. Sholawat itu paling mudah, paling gampang, dan efeknya luar biasa. Karena setiap kita bersolawat 1 kali, itu malaikat langsung turun menyampaikan salamnya. Ya ayuhan nabi, jenengan beliau Anda dapat salam dari Rohman bin siapa. Itu sampai 3 tingkat di atas kita. Pak Rohman bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak Rohman, salam Pak Rohman ini sampaikan sama malaikat, disampaikan ke makamnya Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, disampaikan salamnya. Ya ayuhan nabi, Anda mendapatkan salam dari Rohman bin Hasmaini bin Hasan Sarif bin Yai Zakaria. 3 tingkatan di atasnya itu katut kabeh. Umiknya Pak Abi katut, neneknya Pak Rohman katut, kakeknya, buyutnya katut, 3 tingkatan. Dan ke bawah itu sampai anak cucunya itu dapat tuh sholawat itu. Makanya yang kita cari itu sholawat, syafaatnya. Masalahnya apa? Yang kita cari selain itu gak ada. Apalagi sebagai umat muslim, kita harus tahu kita diajarkan untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Makanya kalau agama itu dibilang gampang, paling mudah. Ya, Abraha itu dari Yaman. Waktu mau menyerang, lahirlah Nabi Muhammad SAW yang karunianya. Waktu Nabi Muhammad SAW di Fajar Siddiq, di pagi, di subuh itu dilahirkan, air zam-zam keluar, yang dulunya agak keluarnya itu harus diimbau, digayung dulu, itu keluar, meluap-luap, bintang-bintang bertaburan, ada agak pelangi yang saling bergelombang, bulan memancarkan cahayanya dengan penuh. Matahari sudah bersiap-siap menyingsing menyambutnya. Tuh, itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Kuncup bunga yang masih kecil aja bisa mekar. Di padang yang gersang itu korma langsung berbuah. Hebatnya itu. Makanya kita harus bangga. Jadi jangan sampai yang diidolakan itu
artis, film Korea, box office. Jangan ngegame mulu. Kan tahu sendiri, Pak Rahman pernah berkata kan, Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan yang paling utama itu adalah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 671 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Waktu dalam kandungan 2 bulan itu Nabi Muhammad SAW sudah yatim. Kenapa kok yatim, Pak? Kadang nggak ada yang bertanya kenapa harus yatim. Karena supaya tidak bisa memanggil ayah atau abi. Karena Nabi Muhammad SAW itu maksum. Apa itu Pak maksum? Dijaga dari perbuatan dosa. Itu yang jaga ratusan malaikat itu. Waktu Nabiullah SAW, pasukan Raja Abraha porak-poranda, seperti aneh-aneh, seperti kapas yang berterbangan tertiup angin. Kenapa? Bayangkan batu kerikil dari neraka. Kalau kamu pernah kena korek, sakitnya kayak gitu, itu kerikil tembus langsung kayak aneh-aneh, hilang. Nabi Muhammad SAW masa kecilnya diasuh oleh kakeknya bernama dan disusui oleh ibu persusuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika berumur 8 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat kesedihan yang amat dalam, yaitu ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Ibu yang paling dikasihi meninggal dunia. Tidak runtut berselang beberapa bulan, kakeknya juga meninggal dunia. Dalam masa-masa itu Nabi Muhammad SAW sangat bersedih, sampai-sampai jatuh sakit. Sakitnya kita sama sakitnya Nabi Muhammad SAW itu gak sama. Kalau kita cuma panas meriang gitu doang, itu panasnya Nabi Muhammad itu sampai Nabi Muhammad itu pernah dibawa ke telaga, ditaruh di situ. Karena apa? Sampai telaga itu sampai panas. Padahal itu dingin. Sore-sore kan mau maghrib, air telaga kan dingin, apalagi kan mata air. Itu sampai panas. Bayangkan, itu pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika masih diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya, dia pergi berdagang ke negeri Syam, ke negeri Syria, ke negeri Yaman, dan sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Masih ingat Al-Amin artinya apa? Apa? Dapat dipercaya. Masih kecil sudah dapat gelar Al-Amin. Selang beberapa lama Nabi Muhammad SAW menjadi seakan-akan menjadi idola di kota Mekah, hingga waktu itu terjadi konflik batu Hajar Aswad yang diturunkan oleh malaikat itu saling berebut untuk memindahkannya. Waktu diperombak pertama kali mau dirombak Ka'bah, itu batu Hajar Aswad itu semuanya berkonflik tuh, geger. Harus saya. Hingga Nabi Muhammad SAW melepas imamahnya atau pasminanya yang biasa diikat di kepalanya untuk menaruh itu di atas batu. Akhirnya semua kepala suku suruh memegangi pucuk-pucuknya. Udah gitu nurut, padahal Nabi Muhammad masih kecil, masih muda. Selain Al-Quran apalagi bisa membelah bulan, bisa meredupkan matahari, ujung jarinya bisa mengeluarkan air atau mata air. Satu kampung waktu itu ketika sedang di kabilah di gurun pasir mau sholat gak ada air. Seketika itu Nabi Muhammad SAW menjentikan jarinya dan mengeluarkan mata air. Satu kabilah, kalau satu kabilah itu ibarat kata satu kampung itu berwudu sampai selesai, mulai awal sampai selesai, plus buat minum dan segala macam, itu gak berhenti. Bisa menghidupkan orang mati,
bisa menyembuhkan orang sakit seperti yang diceritakan waktu itu Ummi Halimatus Sa'diyah, ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW itu pernah jatuh sakit. Banyak dukun, banyak tukang sihir, tukang teluh, semuanya di situ ingin menyembuhkan. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang mengembala kambing waktu kecil. Akhirnya dipanggil, dibuang. Ada batu, ada lilin, ada segala macam dibuang. Nabi Muhammad hanya meletakkan tangannya di dadanya ibunya sambil mencium keningnya, sembuh seketika. Terus 32 sebelum Masehi atau sebelum Hijriah, tepatnya 20 April, hari Senin juga 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Mungkin itu aja yang bisa Pak Rahman sampaikan, kurang lebihnya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada nggak? Ada yang tanya mungkin, Pak, yang ini apa? Yang apa itu? Ada nggak? Kalau nggak, biar Pak Rahman doa dulu, habis itu mungkin wali kelas kalian akan memberikan pertanyaan untuk hadiah itu. Bukan Pak Rahman, biar adil katanya. Ada pertanyaan tidak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kalau nggak
some more.